Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Safira Bella dari kelas pendidikan Biologi D 2022. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan ini sebagai sistem nilai acuan, kerangka acuan berpikir, pola acuan berpikir, dan sebagai sistem nilai yang dijadikan kerangka landasan, kerangka cara, kerangka menentukan tujuan bagi yang menyandangnya. Kemudian, Pancasila sebagai paradigma pembangunan ini dibagi menjadi yang pertama bidang politik, yaitu dalam pembangunan politik, Pancasila harus dapat menempatkan kekuasaan tertinggi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kemudian, di mana sistem politik Indonesia sesuai dengan Pancasila sebagai paradigma adalah sistem politik demokrasi. Implementasi sosial politik Pancasila ada 5. Yang pertama, penerapan dan pelaksanaan keadilan sosial. Kedua, menjadi demokratis. Ketiga, melaksanakan keadilan sosial dan penentuan prioritas kerakyatan. Keempat, pendekatan manusia yang adil dan beradab. Nomor 5, nilai keadilan sosial, demokrasi, persatuan, kemanusiaan bersumber pada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sila-sila Pancasila ini saling dasar dan mendasari. Kemudian yang kedua adalah bidang ekonomi, di mana secara khusus sistem ekonomi berpijak pada nilai moral Pancasila, yaitu nilai ketuhanan kemanusiaan. Pancasila sebagai paradigma pengembangan ekonomi lebih mengacu kepada sila keempat. Politik ekonomi kerakyatan lebih memberi kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat dengan koperasi, usaha kecil, UMKM, dan usaha menengah lainnya yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia menjadi lebih sejahtera. Yang ketiga, bidang sosial budaya. Berdasarkan sila ketiga Persatuan Indonesia, pembangunan sosial budaya dikembangkan atas dasar penghargaan terhadap nilai sosial dan budaya yang sangat banyak di Indonesia. Hak budaya community dapat sebagai perantara antara hak negara dan hak asasi manusia. Paradigma ini mengatasi pencernaan yang sentralistik yang terpusat dan yang mengabaikan kemajemuk antara hak negara mengatasi pencernaan masyarakat keanekaragaman budaya Indonesia, karena negara Indonesia ini yang punya budaya yang sangat beragam. Kemudian keempat adalah bidang pertahanan keamanan, di mana sistem pembangunan pertahanan keamanan Indonesia disebut sebagai pertahanan dan keamanan rakyat semesta, yaitu penyelenggaraannya didasarkan kesadaran hak dan kewajiban warga negara. Tujuannya untuk didasarkan kesadaran hak dan tujuannya untuk terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai fungsi negara hukum. Kemudian yang kelima adalah bidang hukum. Indonesia memiliki 3 konstitusi perlindungan. Yang pertama, HAM atau hak asasi manusia. Kedua, ketatanegaraan yang mendasar. Ketiga, pembagian dan pembatasan tugas. Substansi hukum merupakan perwujudan sila-sila Pancasila. Substansi produk hukum merupakan karakter produk hukum responsif, yaitu aspirasi dan kepentingan rakyat. Hukum berfungsi sebagai pelayanan kebutuhan masyarakat. Hukum ada 2, yaitu formal seperti undang-undang dan peraturan menteri, dan kemudian ada peraturan materia dan peraturan komunitas. Keenam, pembangunan kehidupan umat beragama. Indonesia itu banyak suku, etnis, budaya, dan bahasa agama. Paradigma toleransi ini untuk menciptakan kerukunan dalam beragama, perspektif piagam Madinah. Hal yang dapat memperkuat kerukunan hidup adalah dalam membangun dialog horizontal dan vertikal. Dialog horizontal dan vertikal ini adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memperkuat kerukunan hidup. Bidang yang ketujuh adalah iptek. Yang pertama, seperti dijelaskan pada sila pertama, berfungsi sebagai komplementasi ilmu pengetahuan, keseimbangan rasional dan irasional. Sila kedua, iptek harus berhadapan dan bermoral. Sila ketiga, iptek dapat mengembangkan rasa nasionalis.
Yang keempat, sila keempat mendasari pengembangan iptek secara demokratis. Sila kelima, iptek haruslah menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan. Kemudian, capaian kinerja pembangunan RPJMN 2015 sampai 2019 di tahun 2018. Yang pertama, berdikari dalam ekonomi, kedua berdaulat dalam politik, tiga berkepribadian dalam kebudayaan, keempat keberpihakan pada rakyat, kelima transformasi struktural, keenam harga-harga terkendali, ketujuh kemiskinan mulai menurun, makin banyak warga yang bekerja, kualitas hidup rakyat meningkat, konsentrasi pembangunan aset mulai menyebar. 10 poin ini telah dicapai dalam pembangunan RPJMN 2015 sampai 2019. Kemudian nawacita bidang ekonomi, komite nasional, dan industri nasional. Ada 4. Yang pertama, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, meningkatkan produktivitas rakyat dan budaya asing di bangsa Indonesia nasional sehingga bangsa Indonesia itu bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia yang lainnya. Jadi bangsa Indonesia ekonominya tidak akan tertinggal dan stuck di titik yang sama. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Pendidikan ini harus merata dari Sabang sampai Merauke agar bidang ekonomi Indonesia bisa terwujudkan dan di bidang pendidikan nasional juga. Kemudian pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Baik, kiranya itu saja dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.